Tanggapan keluarga awal-awalnya sih pasti marah ya. Marah kenapa? Paket berdatangan hampir tiap hari. Pernah saya putar paketnya, kirimnya ke rumah ibu saya, sama kirim ke kantor. Tapi kan tetap harus dibawa pulang kan, bongkar lagi kan ketahuan. Awal-awalnya ya diomelin, tapi lama-lama bosan ngomelin saya. Karena kayak anak kecil kan, main-mainan gitu, dibuka, diliatin, difoto, dilap. Akhirnya ya udah, mau diapain kan gitu. Yang penting harganya nggak tahu. Bagi sebagian besar anak-anak, mainan mobil-mobilan adalah bagian dari masa kecil yang menyenangkan. Namun tidak semua anak memiliki kesempatan untuk memilikinya. Bahkan harus melupakan keinginan itu seiring waktu berjalan. Vero Sahetapi, seorang kolektor die-cast yang bukan sekadar membeli, tapi benar-benar merawat, menyusun dan merayakan setiap detailnya. Baginya hobi ini bukan sekedar kebiasaan baru. Ia adalah kelanjutan dari rasa ingin punya yang tertunda begitu lama. Jadi awalnya semua yang namanya anak kecil, zaman dulu kecil, pasti suka yang namanya mainan. Apalagi mobil-mobilan, bener nggak? Dulu waktu kecil tuh suka mobilan, kadang-kadang kita dibeliin sama orang tua, kadang-kadang enggak, sampai goser-goseran di lantai, pasti udah pernah ya. Merasain yang namanya anak laki itu begitu ya. Kira-kira sudah besar, udah tua gitu ya, udah punya penghasilan sendiri, iseng nih beli die-cast. Wah ini kayaknya seperti masa lalu yang punya. Nostalgia, beli satu. Lucu, ada lagi yang lain, lucu. Jadi mobil-mobil yang zaman dulu kita pernah tahu, ada nih mainannya. Akhirnya dibeli-beli seperti balas dendam akhirnya, gitu. Semuanya bermula dari rasa ingin punya. Waktu kecil, mainan mobil selalu menarik perhatiannya. Buat sebagian orang, ini cuma mainan. Tapi buat Vero, dan mungkin juga buat kita, ini adalah cara untuk tetap terkoneksi dengan masa kecil. Sambil tersenyum bangga karena akhirnya bisa punya semuanya. Pengen cari yang bagus, harus beli satu kardus kan. Akhirnya beli terus, akhirnya numpuk koleksi saya. Karena dalam satu kardus itu ada yang bagus satu atau dua ya. Itu kita ambil. Kita bingkai lah, kita simpen lah ya. Sisanya mau diapain? Jadi numpuk. Gitu. Akhirnya banyak. Lebih kurang 15.000 lah ya. Yang saya suka die-cast, karena kadang gini ya, kita mau beli aslinya nggak bisa nih. Belum punya dana lah istilahnya ya. Niat sih ada. Akhirnya beli die-castnya. Beli die-castnya diliatin, terus dielus-elus ya kan, dilihat-liatin deh semuanya. Wah, jadi mimpi itu tercapai dengan mainan. Dari satu mobil menjadi 10. Dari 10 menjadi ratusan. Tapi bukan soal banyaknya, melainkan cerita di baliknya. Bagi Vero, setiap mobil yang dibeli harus ada rasanya. Harus nyambung dengan kenangan atau menghidupkan imajinasi. Saya dulu ngumpulin segala macam ini, tipe-tipe masuk, beli ya. Akhirnya penuh. Terus ada satu teman saya, dia bilang gini, Om, jangan dibeli semua. Beli raja-rajanya aja. Dia nawarin ini drag bass, istilahnya ya. Itu adalah kasta tertinggi dari die-cast. Akhirnya saya ambil, terus saya lihat dong, saya pelajari kan. Saya pelajari sampai saya beli bukunya nih, udah satu-satu di hunting, di koleksi, akhirnya penuh. Terus saya sukanya karena apa? Ya karena kan orang bilang ini rajanya, kasta tertinggi. Ya kita kalau mau main ya ambil kasta tertinggi. Kalau ambil kasta tertinggi yang bawah-bawahnya lebih gampang nyarinya. Dari sekian banyak koleksi, ada beberapa yang menempati tempat istimewa. Drag bass dengan bentuk unik dan desain penuh tenaga. Lalu ada beach bomb, miniatur yang awalnya gagal produksi, tapi justru jadi incaran para kolektor karena kelangkaannya. Beberapa mobil dalam koleksi Vero termasuk kategori langka, baik karena sudah tidak diproduksi, hanya dirilis terbatas, atau hanya muncul sekali dalam satu seri khusus.
Tadi koleksi saya paling favorit ada Dragbas, ya. Terus sama ada ini namanya Beach Bomb. Beach Bomb ini adalah diecast yang super rare di dunia. Yang prototipenya ada di Amerika, di New Jersey. Itu yang pegang tuh kolektor di Amerika. Itu harganya kalau nggak salah 1 miliar. Ini dari Brazil, Diecast Expo Brazil. Yang rare itemnya. Cuman ini emang khusus di sana ya penyelenggaranya lah ya, staffnya gitu. Saya dapat satu. Kan termasuk apa ya, kebanggaan gitu buat saya. Ada satu lagi, itu Datsun. Itu dibikin cuma satu piece yang pickup. Terus ditandatanganin oleh si desainernya. Saya pernah nanya sama dia, harganya berapa duit saya mau beli? Saya kan udah lihat ya harga $350. Dia begitu lihat mainannya, dia kasih saya, take it, buat kamu aja katanya. Wah, saya bangga banget kan, cuma satu loh, nggak ada kembarannya. Namun seperti banyak hal yang dikerjakan dengan sepenuh hati, kecintaan Vero pada dunia diecast tak selalu diterima dengan mudah, terutama keluarganya yang kerap menasihati. Ketika koleksi mulai memenuhi ruang, Vero juga sempat berada di titik jenuh. Dari situ, Vero menggagas dan mewujudkan Diecast Indonesia Expo, sebuah panggung tempat kolektor dari berbagai kota berkumpul. Tangan keluarga awal-awalnya sih pasti marah ya. Marah kenapa? Paket berdatangan hampir tiap hari. Pernah saya putar paketnya, kirimnya ke rumah ibu saya, sama kirim ke kantor. Tapi kan tetap harus dibawa pulang kan, bongkar lagi kan ketahuan. Awal-awalnya ya diomelin, tapi lama-lama bosan ngomelin saya. Karena kayak anak kecil kan, main-mainan gitu, dibuka, diliatin, difoto, dilap. Akhirnya ya udah, mau diapain kan gitu. Yang penting harganya nggak tahu. Jadi 2013 akhir itu saya udah mulai boring lihat diecast. Ya ini udah punya mau ngapain lagi gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman dari IO, event gitu ya. Om kita bikin event yuk gitu. Toys Fair tadinya. Toys Fair bilang, aduh jangan Toys Fair deh. Toys Fair itu hampir tiap minggu, tiap bulan ada terus. Gimana kalau bikin diecast aja, khusus diecast? Ya kaget juga kan. Wah ini untung apa rugi kan gitu ya. Pasti nggak ada yang datang khusus diecast. Siapa yang mau kan gitu. Akhirnya kita coba di 2014. Namanya Indonesia Diecast Expo. Jadi apa ya, pameran diecast terbesar lah ya di Indonesia. Ternyata membludak. 2014 itu saya 2 hari kita dapat yang datang ya 10.000. 2 hari. Waktu itu didatangin oleh 3 negara. Luar biasa dan mereka bilang ini adalah pameran diecast terbesar di dunia. Di balik koleksi yang tertata rapi, ada sisi lain dari Vero yang jarang terlihat. Ia tak segan membagikan sebagian koleksinya kepada anak-anak kecil yang ia temui di jalan. Kemanapun pergi, Vero juga tak pernah lupa membawa 1 atau 2 diecast favoritnya. Baginya, setiap tempat baru adalah latar baru untuk berkreasi. 1 kardus, saya ambil 2, sisanya kan banyak. Akhirnya numpuk kan, mau diapain? Kalau mau dijual, kita bukan jualan. Iseng lah nih bawa, kasih anak-anak kecil di jalan, kasih aja mainan. Wah dia senang, dia happy, main-mainin kan. Ya udah akhirnya keterusan. Berhenti lihat anak kecil, kasih, ngobrol. Ya di daerah-daerah kan ada yang belum pernah lihat mainan itu. Kadang-kadang saya sampai nangis ngeliat, waduh dia belum pernah ngeliat mainan ini. Itu disitulah saya rasanya main diecast itu, inilah happy banget gitu lihat itu. Dibanding saya beli macam-macam, saya lebih senang happy ngeliat anak kecil megang diecast saya. Saya selalu bawa diecast di kantong buat kemana-mana, pasti. Tapi saya tisuin, gitu, tisuin. Supaya satu, dia jangan lengket, jangan kena bercak tangan ya, kebanyakan. Jangan lecet lah. Kenapa saya bawa diecast? Karena suka foto saya. Saya pengen banget bikin satu tempat gitu ya, jadi museum diecast. Jadi orang bisa menikmati, oh ternyata barang ini ada di Indonesia. Itu kan satu kebanggaan ya buat kita ya. Ternyata ada di sini, ada di rumah saya misalnya. Itu saya happy banget kalau begitu. Lewat diecast,
Vero belajar sabar, tekun, dan menghargai proses. Karena tidak semua yang kita sukai langsung bisa kita miliki. Die-Cast, dalam wujudnya yang mungil, menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Ingatan, identitas, dan mimpi yang akhirnya bisa diraih.